Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus. Syukur alhamdulillah kalau kondisinya sehat. Oh ya, Ibu, pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Sulis ya. Betul Pak. Betul. Oh ya, maka dari itu saya nanti akan mengamati proses coaching yang Bu Ria lakukan dengan Bu Sulis. Itu kira-kira jam berapa nanti? Insya Allah nanti setelah Bu Suli selesai ngajar Pak. Oh begitu. Iya, iya Pak. Bagus. Jangan sampai mengganggu jam mengajar. Iya Pak, betul. Nah, di sini untuk melakukan proses coachingnya kan di sini juga. Berarti Bu Sulis yang di sini. Iya Pak, betul. Oh begitu. Baiklah, baik. Sebelum Bu Ria itu memulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga akan saya bertanya pada Bu Ria. Iya Pak. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Ria lakukan sama coachingnya itu Bu Sulis ya. Nah jadi poin-poin yang akan saya amati itu yang pertama yaitu melakukan proses coachingnya. Di situ saya akan melihat percakapannya Bu Ria dengan Bu Sulis ya, sesuaikah atau enggak dengan alur tirta begitu ya. Pak. Tolong juga diperhatikan tahapan-tahapannya itu atau kita seperti kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum yang kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi juga tanggung jawab begitu. Iya. Jadi harus masuk keempat unsur-unsur itu di pertanyaan saat melaksanakan coaching dengan coaching nanti ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati saat Bu Ria melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsipnya juga ya. Nah, prinsip-prinsip coaching itu kan membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya tentunya. Jadi tugas Bu Ria itu nanti memancing gimana kira-kira coach itu bisa menyelesaikan masalah. Selanjutnya kompetisi inti dari coaching yang perlu diperhatikan juga kehadiran penuh atau presence yang kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya, Pak. Sehingga bisa memancing ide-ide atau penyelesaian masalah dari coach begitu. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu juga perlu mendengarkan dengan jeli, dengan seksama. Dengarkan dari awal sampai akhir perkataannya, dengarkan itu sehingga bisa memancing Bu Ria juga untuk melontarkan pertanyaan yang lebih berkualitas atau berbobot begitu Bu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari coach yang Ibu nanti sampaikan itu tentunya nanti bisa memberikan Bu Ria itu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka gitu. Lalu Bu Ria juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan yang dihadapi oleh coach yang nantinya Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach begitu. Iya. Nah, baik untuk selanjutnya. Poin selanjutnya, izinkan saya bertanya pada Ibu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti ketika melakukan proses coaching dengan Ibu Sulis? Baik Pak Agus, terima kasih. Jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif pada saat coach menyampaikan masalahnya, dan mengajukan pertanyaan secara terbuka dan berbobot begitu Pak. Baik Bu Ria, kira-kira dari beberapa kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dulu pada coach ya, Bu Sulis? Ya, saya kan lihat Bu Sulis itu kan orangnya sangat lugas dan lantang sekali. Iya. Jadi mungkin spesifiknya itu nanti saya ingin mendengarkan Bu Sulis secara aktif, lalu
mengajukan pertanyaan yang bermakna nanti untuk mengarahkan masalahnya supaya mendapatkan solusi terbaik. Oh iya, baik. Maksudnya kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching yang akan dilaksanakan bersama Bu Sulis? Iya, jadi nanti pada saat proses coaching saya akan menyimak dan mendengarkan serta intinya itu pada saat proses coaching itu saya tidak menghakimi, tidak berasumsi, juga nanti saya akan banyak mendengarkan daripada berbicara. Oh iya. Demikian Ibu ya kegiatan pra-observasi yang kita laksanakan. Terima kasih sudah menjabarkan dan menjelaskan dengan begitu rinci kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Sulis. Ya, Pak. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini bersama Ibu Sulis. Nanti setelah melakukan coaching kita akan bertemu lagi dan berbincang-bincang sejenak, akan terjadi proses observasi ya nanti ya. Mungkin apa yang saya nanti dapatkan, nanti saya mohon izin ikut juga dalam proses coachingnya ya. Siap Bapak, boleh Pak. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Pak. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya ya siang ini ya, sesuai janji temu kita ya Bu Sulis ya. Jadi tentunya kalau kita jumpa itu kabarnya alhamdulillah kita berdua pasti baik-baik selalu ya Bu Sulis. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya Bu Sulis. Oke, ngomong-ngomong Bu Sulis, apa yang mau disampaikan nih dari jumpa kita hari ini? Kita hari ini saya di sini begini, Bu Ria. Saya kan selaku kepala sekolah ya, selaku kepala sekolah. Di sini saya ingin berbicara tentang kinerja teman-teman sejawat saya, rekan-rekan sejawat saya, yang mana memang ada salah satu ini kok masih malas-malasan gitu lah, intinya malas lah ya seperti itu, malas apa ya bagaimana entah, pokoknya dia itu jarang masuk gitu ya. Tapi dulunya malah, kalau sekarang masih jarang sudah, kalau dulunya malah menghilang ya. Iya, itu menghilang, entah kemana tanpa izin, tanpa apa, jadi kayak gitu Bu Ria. Jadi itu tentang kinerja. Oke. Tadi Bu Sulis menyampaikan bahwa ada kinerja rekan sejawat yang belum maksimal ya di sekolah ya. Kira-kira menurut Bu Sulis itu masalahnya itu apa ya setelah ditelusuri gitu? Kemarin memang sempat saya lihat, cuman saya lihat ya Bu. Belum saya tanyakan itu. Dari saya amati aja. Saya amati memang yang utama itu alasannya, kan saya tanya kadang ya. Itu semua serba alasan. Yang memang sakit, apa mungkin karena memang walaupun itu sebenarnya tidak sakit, tapi nanti terlambat. Jadi seperti itu. Datangnya itu terlambat gitu loh Bu ya. Terus kan sudah saya tanya alasannya. Oh, sakit Bu. Gini. Apa mungkin karena sudah mereka itu nyaman dengan zona nyaman ketika sebelum saya datang ke sana. Karena memang secara otomatis saya itu ketika saya datang ke sana itu keadaan memang berubah drastis. Dari yang awalnya jam ke-0 tidak ada kegiatan, itu ada kegiatan Bu Ria. Sampai olahraga, kemudian setelah olahraga kemudian ada pembiasaan sholat duha. Jadi itu berkesinambungan terus. Jadi seperti itu. Mungkin masih ada menikmati kenyamanan sebelum saya, jadi kebiasaan sebelum saya, jadi seperti itu yang saya amati. Masih keluar ada alasan
ya sakit Bu maaf, tapi sudah alhamdulillah sudah izin, sudah ada perubahan, memang ada perubahan memang sedikit, dia sudah bisa mau izin gitu. Iya. Oke. Tadi kan prosesnya dari menghilang, Izin, ternyata ada apa namanya itu istilahnya orangnya sudah mau izin, Iya. kan berarti kan sudah ada perubahan. Ada gitu. perubahan sedikit. Nah, Iya. Dari adanya perubahan itu, Bu Sulis mau ingin ada perubahan lagi Ya, sepertinya begitu ya? Ya. dari- Nah, menurut Bu Sulis kira-kira kondisi ideal apa yang diinginkan dari kasus masalah ini itu seperti apa gitu? Idealnya kalau Bu Sulis inginnya dia mengajar sesuai dengan tugasnya dia, masuk seperti biasa jam 7 TET masuk, seperti itu, kemudian pulang sesuai dengan aturan yang berlaku, memberi pendidikan, mengajar anak-anak didik kita, inginnya seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin tidak sampai ke sana Bu ya. Jadi dia rajin dulu sudah, rajin hadir tepat waktu, ini sudah saya alhamdulillah. Oke. Inginnya sekarang prosesnya idealnya seperti itu tadi. Kalau dari mungkin ya kalau step ya, dari step dari 5 mungkin ke 7 dulu. Oke. Caranya supaya mencapai 7 itu menurut Bu Sulis bagaimana? Nah, caranya ya. Ya ini Bu ya. Saya ini masih berpikir ini saya harus bagaimana ini. Jadi seperti itu. Ini kemarin kan yang saya lakukan masih melalui pengamatan ya Bu ya, yang saya lakukan pengamatan, kemudian saya kan memberi contoh. Nah, memberi contoh, saya hadir tepat waktu. Kalau dia yang tidak hadir, saya yang langsung masuk ke kelas dan saya mengisi. Jadi begitu. Saya senam, saya ikut senam. Kemudian sholat duha saya yang memimpin kala itu. Jadi ikut di dalamnya. Jadi alhamdulillah itu seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini Bu Ria. Untuk selanjutnya apa? Tapi saya masih belum memanggil atau saya belum melakukan coaching. Jadi seperti itu Bu Lia. Jadi belum memanggil, kita tidak ngomong secara face to face ya, secara pribadi, secara inilah. Belum dilakukan. Nah, mungkin itu yang jadi Bu Sulis masih belum melakukan proses coaching, jadi hanya masih menelusuri ya. Tapi beliaunya dari sebelum melaksanakan proses coaching sudah ada perubahan ya Bu Sulis. Sudah ada perubahan. Nah, dari situ apakah menurut Bu Sulis ketika nanti proses coaching apakah akan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang itu atau bagaimana kiranya nanti? Saya maksudnya gimana Bu? Misalkan Bu Sulis pada proses coaching apakah membutuhkan bantuan orang lain atau begitu. Bu Sulis akan melakukannya sendiri gitu? Saya akan melakukannya sendiri. Saya sebagai kepala sekolah. Jadi begitu. Karena memang pendekatan yang mulai dari kemarin saya melalui pengamatan kan seperti itu. Pengamatan dan saya memberikan contoh yang terbaik di sana sebagai leader kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal saya lakukan sendiri dulu. Antara guru tersebut dengan saya. Kira-kira menurut Bu Sulis butuh waktu berapa lama sih untuk melaksanakan itu istilahnya kan akan memberikan dilaksanakan kapan begitu ya? Saya akan melaksanakan besok karena saya sudah ingat ada coaching ini belum diterapkan jadi saya akan laksanakan besok. Jadi seperti itu langsung saya panggil karena kan coaching itu kan ini Bu Ria ya, kan mitra kan, kemitraan, kita ngomong secara kekeluargaan mungkin seperti itu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi ganjalan dia? Jadi seperti itu, apa yang menjadi kendala dia sehingga dia itu seperti itu. Nah, ketika dia melontarkan, paling tidak kan Bu Sulis kan sebelum melakukan coaching kan pasti sudah tahu orang ini ada masalah apa kan setidaknya pernah dengar lah sekelumit. Hanya pengamatan. Hanya pengamatan. Nah, dari apa yang akan nanti pada saat melakukan coaching, kira-kira Bu Sulis akan memberikan orang ini kan harus mempunyai komitmen baru nanti dengan Bu Sulis. Kira-kira Bu Sulis mau merencanakan yang seperti apa komitmennya nanti ke depan dengan dia, ya. Terutama
saya akan menerapkan kesepakatan sekolah. Oh. Jadi seperti itu. Kesepakatan yang sudah kita buat, kita terapkan. Jadi yang paling saya arahkan itu di sana nanti. Kan kesepakatan sekolah itu sudah mencakup keseluruhan gitu loh. Oke. Oke, Bu Sulis, karena ini kan masih akan baru terjadi proses coaching ya, proses lanjutan. Maka saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan ada penyelesaian proses masalah nanti dengan orang tersebut ya, dan bisa komitmen untuk mengajar dengan baik lagi gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu Sulis? Sudah cukup, Bu Ria. Saya terima kasih sudah dengan bincang-bincang kita ya membuka solusi terhadap saya gitu. Oke. Oke, sama-sama Bu Sulis ya. Baik Bu Sulis ya. Tadi bincang-bincang kita sudah seru sekali ya Bu Sulis. Semoga kita bisa bertemu lagi ya untuk membahas perkembangan apa yang terjadi dari permasalahan Bu Sulis ini ya. Siap. Terima kasih sudah mau menjadi coach saya. Oke. Kalau gitu karena sudah tidak ada yang disampaikan lagi, saya akhiri ya Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ria. Sore Pak Agus. Bagaimana kabar Bu Ria? Alhamdulillah, luar biasa pekerjaan sekarang. Ya, luar biasa, semangat, tetap semangat ya. Semangat. Kalau perlu nanti ada tepuk semangat nanti. Ya Ibu Ria, jadi gini, saya kira sudah tercapai coaching yang dilakukan Ibu Ria itu sudah tercapai semua tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan sesuai dengan di awal tadi kita melakukan pra-observasi ya. Di sini izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya barusan ya Bu ya. Pak, ya Pak. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan barusan atas coaching yang dilakukan Bu Ria dengan Ibu Sulis sebagai coaching, saya lihat ya, di percakapan coaching yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi sesuai dengan keempat tahapan alur tirta sudah mencakup semua. Ya, di situ kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coachee di awal tadi ya. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliaunya untuk mengidentifikasi permasalahannya dan sekaligus merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, gitu. Dan Ibu juga sudah memancing beliaunya untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu tadi juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, sudah menerapkan. Di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coachee, ketika coachee menyampaikan permasalahannya, Ibu sangat aktif sekali mendengarkan sampai coachee itu selesai membicarakan apa atas permasalahan yang dia punya begitu. Dan di situ Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh, ya, dan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh di saat melakukan coaching dan sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan tadi kepada coachee yaitu Bu Sulis, di mana pada saat pra-observasi tadi adalah fokus kompetensi yang ingin dicapai Bu Ria itu sudah tercapai semua, begitu. Dan kemudian menurut saya Ibu sudah sangat baik dan mampu mencapai sesuai dengan harapan yang telah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai semua dan saya senang mendengarnya karena sudah mencakup semua begitu. Dari hasil coaching baru yang dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu Ria?
Kalau saya itu ingin karena ini kan masih proses coaching pertama yang saya lakukan, Pak. Masih banyak kekurangan di dalamnya. Jadi masih saya ingin terus berlatih, mengasah kemampuan saya dalam proses coaching ini gitu. Jadi supaya nanti lebih jadi lebih mahir lagi Pak ke depannya gitu. Tidak hanya hanya sebatas pertanyaan berbobot yang sederhana saja gitu. Berarti ini Ibu Ria merencanakan ada pertemuan coaching lagi ya? Iya, dengan Pak. Untuk mengetahui hasil atau apa perubahan yang terjadi setelah Bu Sulis itu melakukan apa yang direncanakan begitu. Iya, Pak. Betul sekali. Jadi nanti saya itu insya Allah akan bertemu lagi dengan Bu Sulis setelah Bu Sulis melakukan proses coaching untuk penyelesaian masalah yang ada di sekolahnya gitu. Kira-kira planningnya Bu Ria berapa kali pertemuan lagi coaching dengan Bu Sulis kira-kira? Kalau berapa kali pertemuan lagi itu tidak bisa saya tentukan, Pak. Cuman hanya saja itu kan ini kan tergantung permasalahan yang ingin diselesaikan Bu Sulis. Bisa saja cepat atau enggak karena ini kan berkaitan dengan rekan sejawat ya yang bermasalah gitu, Bapak. Baik Ibu Ria, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya sebagai coach dan semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching, mungkin dengan praktek coaching dengan orang yang memang lebih mahir, yang lebih menguasai lah praktek coaching, baik itu sebagai coach atau sebagai coachee. Nah, kira-kira Ibu Ria ada hal lain nggak yang ingin disampaikan Ibu lagi terkait masalah ini? Kalau untuk kali ini sudah cukup Bapak. Mungkin nanti lain kali jika saya bisa menghubungi Pak Agus lagi ya. Oh siap. Untuk melakukan mungkin sesi curhat antara coach dan supervisornya. Malah kalau saya berkeinginan juga next time-nya kita bertukar tempat, bertukar peran begitu. Jadi biar sama-sama tahu dan sama-sama bisa mendalami posisinya masing-masing. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Kira-kira masih ada unek-unek yang lain yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak Agus, terima kasih. Kalau begitu saya kira sudah cukup ya. Bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.